berikut. Pemirsa, seorang warga negara Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tinggal di Inggris menuai hujatan warganet. Pernyataannya di media sosial terkait status kewarganegaraan anaknya dinilai merendahkan identitas sebagai WNI dan memicu sorotan publik. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Dwi Sasetyaningsih, penerima beasiswa LPDP yang kini menetap di Inggris, mengunggah video saat menerima dokumen dari Home Office Inggris yang menyatakan anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris melalui proses naturalisasi. Dalam unggahan tersebut ia menyampaikan pernyataan, "Biar aku saja yang WNI, anak-anakku jangan," yang kemudian memicu reaksi warganet. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Publik menilai pernyataan tersebut tidak pantas mengingat ia mengenyam pendidikan tinggi melalui beasiswa LPDP yang bersumber dari dana publik. Wamendikti-Saintek Stella Christy merespon polemik ini. Ia menegaskan bahwa beasiswa dari negara merupakan utang budi bagi setiap penerimanya. Stella berpandangan kontroversi yang muncul belakangan ini pada dasarnya mencerminkan kegagalan pendidikan moral pada tahap awal kehidupan. Menurutnya, persoalan ini timbul karena penerima beasiswa tidak memandang beasiswa sebagai amanah, melainkan sekedar fasilitas. Pengamat pendidikan Anggi Afriansyah menyebut reaksi masyarakat wajar karena dana beasiswa LPDP berasal dari uang pajak rakyat. Publik menurut saya punya hak juga untuk mendapatkan transparansi hal tersebut gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah uang rakyat, sebagaimana pajak yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah, bukan hanya di bidang LPDP ini juga ya, tapi juga dalam berbagai bidang MBG, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan bidang-bidang lainnya, kita punya hak untuk berisik, bersuara, untuk menyatakan keberatan-keberatan ketika ada sesuatu yang memang dianggap tidak layak secara etika, secara prosedural, ataupun secara regulasi. Itu. Dwi Sasetyaningsih merupakan alumni penerima beasiswa LPDP untuk studi S2 di Delft University of Technology Belanda yang lulus pada tahun 2017. Sedangkan suaminya Arya Iwantoro merupakan alumni penerima beasiswa LPDP di Utrecht University Belanda dengan menyelesaikan studi S2 dan S3 di bidang geografi fisik dan menempuh studi doktoralnya di sana pada kurun waktu 2017 hingga 2022. Namun, kini sorotan justru berpindah pada sang suami Arya Iwantoro. Ia diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan pendidikan. Sedangkan Tias menyatakan sudah menyelesaikan kewajiban pengabdian selama 6 tahun. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, pernyataan alumni penerima LPDP, Dwi Sasetyaningsih memicu pro dan kontra, bahkan menimbulkan pertanyaan soal etika, tanggung jawab moral, hingga citra program beasiswa negara. Lantas, seperti apa sikap resmi LPDP akan polemik ini? Kita simak pernyataan PLT Direktur Utama LPDP berikut ini. Kami ingin menyampaikan terima kasih ya kepada seluruh masyarakat atas perhatian terhadap LPDP. Ini menunjukkan bahwa kita semua benar-benar peduli ya terhadap masa depan pendidikan SDM di Indonesia. Kami juga menyampaikan permohonan maaf ya atas kegaduhan yang terjadi dan sangat kami sayangkan ya. Kami selalu menyampaikan bahwa LPDP ini
dibangun di atas amanah dan kepercayaan publik. Amanah untuk mengelola dana abadi pendidikan yang berasal dari dana publik, dana pajak. Tentu kami mengelola dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan tentunya dengan penuh integritas. Namun kami juga ingin menyampaikan bahwa ribuan mayoritas ya alumni LPDP hari ini sedang bekerja dan mengabdi dengan penuh dedikasi. Mereka mengajar di pelosok ya, di perguruan tinggi, menjadi dokter dan tenaga kesehatan, bekerja di sektor publik, membangun perusahaan, meneliti di laboratorium, bahkan ya banyak sekali membawa nama Indonesia di berbagai forum internasional. Jadi inilah sebenarnya wajah alumni LPDP yang sesungguhnya ya. Kepada seluruh penerima beasiswa LPDP, baik yang masih belajar maupun yang sudah menjadi alumni ya, kami ingin mengingatkan dengan penuh rasa hormat ya. Kepercayaan masyarakat adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan sampai kepercayaan itu terciderai oleh tindakan yang tidak sejalan dengan nilai integritas dan tentunya nilai kebangsaan. Seluruh penerima beasiswa itu baik dia mulai masih sebagai calon penerima beasiswa ya, sudah lulus tes tapi masih persiapan di dalam negeri, kemudian penerima beasiswa yang sedang belajar ya maupun alumni itu punya satu kewajiban yang diatur dalam peraturan LPDP dan itu dituangkan secara komplit ya di dalam buku pedoman penerima beasiswa LPDP, dan semua penerima beasiswa LPDP itu pasti punya buku pedoman tersebut dan mereka tanda tangan perjanjiannya Mbak sesuai dalam yang ada di dalam buku pedoman tersebut. Secara umum ya kewajiban ya penerima beasiswa LPDP itu adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semuanya itu stated Mbak dan mereka tanda tangan itu. Yang kedua adalah baik itu yang masih belajar maupun alumni ya, menjaga nama baik Indonesia dan LPDP dalam perkataan maupun perbuatannya. Bagi yang masih sekolah ya, mereka harus menyelesaikan studi dengan baik dan mengikuti tata kelola yang di universitas yang bersangkutan ya. Dan bagi alumni ya, mereka berkewajiban untuk kembali dan berkontribusi di Indonesia sesuai dengan ketentuan masa pengabdian. Khusus untuk yang viral tersebut adalah 2N+1 ya, sesuai dengan perjanjian. Jadi alumni pun punya kewajiban ya. Dan juga namun demikian ya, LPDP juga memahami bahwa pembelajaran pengembangan SDM yang berstandar global itu tidak terhenti di ruang kelas ya. Karena itu ada skema magang ya hingga 2 tahun saat ini untuk lulus LPDP, tentu harus izin LPDP dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ada di buku pedoman tersebut. Dalam kasus DS dan suaminya ya, hari ini kami akan melakukan konfirmasi ya terutama kepada suaminya. Kami sampaikan kami menduga dalam artian belum tentu benar ya, yang bersangkutan belum memenuhi masa pengabdiannya. Sekali lagi menduga dalam artian kami akan mengkonfirmasi hari ini dan sekali lagi kami akan tetap melihat dalam secara proporsional, objektif dan kami akan lihat konteksnya ya. Dan sanksi jelas ya di dalam pedoman yang mereka sepakati, yang diperjanjikan. Untuk saat ini mereka harus mengembalikan dana yang sudah mereka gunakan ya. Tentu ada pandangan harusnya lebih besar dari itu ya.
Kemudian pemblokiran dari program-program LPDP di masa depan. Sanksi tidak selalu harus lebih berat ya, tapi lebih tepat ya, lebih tepat. Jadi secara keseluruhan kami sedang mengkaji tadi perbaikan bentuk kontribusi di Indonesia, dan ini kami tentunya nanti akan banyak mohon masukan dari banyak pihak ya, ataupun masyarakat secara keseluruhan. Kami terus mengevaluasi ya proses seleksi di LPDP ya. Sejak LPDP seleksi pertama tahun 2013 ya, terus selalu dilakukan perbaikan dan tahun ini pun ya kami semakin selektif untuk memilih jurusan yang memang mengarah kepada jurusan-jurusan yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini ya. Termasuk juga saat ini ya LPDP pada waktu memberikan award ya kepada para calon penerima beasiswa, kami juga melakukan background check ya, tentunya bersama dengan lembaga yang kompeten untuk melakukan background check tersebut. Dalam proses seleksi ya, sebenarnya kami tidak hanya menilai kompetensi teknis dan mungkin akademisnya, tapi juga menilai terkait dengan leadership-nya, kemudian mental dan moralnya, dan juga komitmen untuk berkontribusi kembali kepada Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.